Halo, welcome to this English channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembahasan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Sumber soal kali ini adalah soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris tahun 2019. Saya akan membahas 40 soal pilihan ganda yang ada di dalam soal tersebut. Saya akan membagi nomor 1 sampai 20 akan kita bahas dalam channel pembelajaran bahasa Inggris Dewi Adriastuti. Sedangkan sesi berikutnya nomor 21 sampai 40 akan kita bahas dalam channel bahasa Inggris MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Di setiap pembahasan, Miss Dewi akan memberikan link video dari pembahasan sebelumnya atau pembahasan selanjutnya dalam deskripsi video yang ada di bawah ini. Saya berharap pembahasan soal-soal bahasa Inggris ini membuat kalian memahami trik-trik mengerjakan soal-soal bahasa Inggris sehingga soal bahasa Inggris menjadi mudah untuk diselesaikan. Oke, let's start our discussion. We come to the second section of grade 8. Sumber soal yang kita miliki adalah sama dari soal penilaian akhir semester bahasa Inggris kelas 8 tahun 2019 MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Kemudian kita langsung saja ke nomor 21 ya. Jadi kalau kita melihat soal yang ada di situ dinyatakan what do you think of our library? I think it's blah blah blah, it's comfortable. Jadi dia menanyakan tentang apa pendapatnya tentang perpustakaan kita. Kemudian dia berpikir, saya pikir atau menurut saya it is blah 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 sir, it's comfortable like this. Jadi dari pilihan yang ada itu ada so to small wonderful messy. Kalau dia menyatakan comfortable, I like this room, berarti pernyataannya harusnya positif ya. Jawaban dari A, B, C, D yang positif cuma yang C. Wonderful, sangat bagus. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 22, our forests are in desperate condition now. The forest fires are happening in Sumatera and Kalimantan. Kelihatannya ini kedua orang ini sedang berbicara tentang kebakaran hutan di mana-mana. Yang titik-titik the blank here di sini itu komentar dari menanggapi komentar tentang banyak kebakaran di mana-mana ya, dan kemudian temannya menjawab we have to do something ya. Kalau kita mendengar itu kemungkinan dari pernyataan di atas juga menyatakan hutannya semakin berkurang karena penebangan hutan dan sebagainya, maka pendapat yang paling mungkin adalah yang tidak mungkin that's great ya. Kelihatannya yang ini ya, that's too bad. Jadi pernyataannya itu setelah kalimat there are fires in many places, ada banyak api di mana-mana, adalah that's too bad ya. Buruk sekali ya, seperti itu. Kemudian nomor 23, our family bla 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 go to Medan to visit our grandparents next holiday. Kalau saya menyatakan sesuatu dan keterangan waktunya adalah next holiday, berarti kan keterangan waktunya ke depan, maka keluarga saya akan pergi ke Medan untuk mengunjungi. Nah, kalau akan mengunjungi itu jawaban yang paling tepat adalah yang C, will ya. Oke. We go to the next number 24. Di sini ada to keep clean we bla 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 put the garbage in the garbage bin. Jadi untuk menjaga kebersihan kita menaruh sampah di tempat sampah ya, mestinya kan harus menaruh sampah di tempat sampah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah must atau have to ya. Must itu artinya harus, have to juga harus. Hanya kalau must kita harus menambah dengan kata kerja asli, sedangkan di sini ada kata to put, maka yang paling mungkin di situ adalah have to ya. Jawabannya adalah yang D, have to put the garbage. Jadi must dan have to itu artinya sama, artinya harus. Kemudian we go to number 25 and 26 itu dari bacaan yang ada di atas ini. Di bacaan kita melihat tentang we must wear a uniform every day
From Monday to Thursday we must wear white and blue. On Wednesday to Thursday we wear batik uniform. On Friday dan bla bla bla. Ini berkaitan dengan menginformasikan tentang seragam. Maka kalau ditanyakan what is the purpose of the writers writes the text, kelihatannya itu menginformasikan tentang seragam. Maka jawaban yang paling tepat adalah to inform school uniform, ya, yang B. Kemudian untuk 26, the student must wear bla 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 on Friday. Maka kita mencari kata Friday di sini, ya. On Friday and Saturday we must wear the Scots uniform, ya. Maka kita mesti memakai Scott uniform. Maka jawabannya adalah yang B. We go to the next number 27 and 28. Kita melihat ada sebuah kartu di sini dikatakan ada pengiriman Atan dan yang dikirim adalah my dear teacher. Kemudian Atan mengatakan Happy Teacher's Day. Yang ditanyakan adalah we send the greeting card when we celebrate. Ketika kita merayakan, kalau Happy Teacher's Day tentu saja pada waktu Teacher Day, ya. Jadi yang jawabannya adalah yang B. And then that is you, ya. Kalau di dalam surat atau kartu atau pesan pendek, kalau kita melihat di dalamnya akan ada pengirim yang namanya sender dan juga yang dikirimi surat namanya receiver. Biasanya pengirim itu diwakili dengan I, sedangkan yang receiver itu diwakili dengan kata you. Maka kalau ditanyakan you di sini, maka di sini adalah yang dikirimi surat, yaitu teachernya. Maka the underlined word refers to, refers itu menunjuk kepada teacher, ya. Kemudian we go to number 29. The classroom is empty. The children are playing bla bla bla. Kalau kita melihat kelasnya kosong, anak-anak bermain, cocoknya adalah bermainnya di mana, ya, bermainnya di playground. Kemudian 30, I have 2 free movie tickets. Would you accompany me to the theater? Di situ ada permintaan, ya, request. Would you accompany? Maukah kamu menemaniku? Dalam permintaan seperti ini, request ini ada dua jenis jawaban. Jawaban yang mengiyakan atau iya itu biasanya adalah so, of course, no problem, seperti itu. Sedangkan kalau saya menolak itu biasanya orang sana tidak mengatakannya secara langsung, tapi dia menyatakan ya bagus sih, cuma ya, atau terdengar bagus sih tapi, atau sorry but, kayak gitu, ya. Jadi penolakannya biasanya memakai but. Nah, kalau kita menolak kita bisa bilang it sounds nice atau it sounds good but, atau I would but, atau sorry I can't, ya, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian nomor 31 itu ada Irfan, Ria, Hesti. Ini kelihatannya satu suasana di kelas yang Irfan menyatakan attention please Mrs. to inform me just now we have to do. Jadi dia menginformasikan sebuah tugas dari gurunya. Kemudian katakan speak louder, I cannot listen your voice. Ya, kemudian yang ditanyakan kenapa Irfan meminta perhatian temannya. Jelas dari atas dan bawah itu sama. Dia menyatakan dia hendak meminta perhatian temannya karena dia hendak mengumumkan sebuah pengumuman dari gurunya atau menyerahkan tugas. Jadi he would deliver assignment from their teacher, ya. Jawabannya adalah yang D. And then we go to number 32, ya. Do you know what I mean about mathematical formula? Terus kemudian si Siska menjawab they understand about that, sir. Can you explain it again? Kalau ada pernyataan seperti ini itu kelihatannya Siska itu tidak paham, ya, tidak paham, makanya dia meminta penjelasan lagi. Oleh karena itu, karena dia tidak paham, maka jawabannya bisa I don't know atau I do not understand. I don't understand. Jadi jawaban dari titik-titik di sini itu adalah yang do not know. Jadi yang C. And then number 33, ya. Fahra, English is favorable for your position in this company. Itu manager sama Fahra. Ya, saya tahu sih, sir, ya. I know all about that, sir, but I can't speak English actively. Jadi dia mengatakan, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di bawah ini menyatakan Fahra memahami apa yang dikatakan manajernya, tapi dia tidak bisa berbahasa Inggris secara aktif. So from the dialogue we know that Fahra isn't able to. Jadi
Cannot and isn't able to itu bisa saling menggantikan karena artinya sama, tidak mampu ya berbahasa Inggris secara aktif. And then di sini ya, will you come to my birthday party, ini sama, ini sebuah permintaan, bisakah kamu datang, undangan gitu ya, datang ke pestaku. Dengan pernyataannya sama, kalau misalnya saya tidak bisa, saya akan mengatakan sorry I can't, it sounds nice but, dan seperti itu. Kalau di sini mengatakan I'll come with my friends, berarti dia mengatakan saya bisa datang. Nah, pernyataan yang paling mungkin mengisi titik-titik di sini itu dari A, B, C itu isinya adalah semuanya adalah penolakan. Sementara ini dia mengatakan mau datang. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat itu adalah thanks for your invitation. Okay, we go to 35. What do you suggest me to lose my weight? Ya, apa yang kau sarankan bagiku supaya saya bisa menurunkan berat badan? Kalau pernyataan berkaitan dengan suggestion atau saran, maka model yang paling tepat yang dipakai itu adalah should, seharusnya, karena bersifat tidak memaksa atau anjuran saja. Tapi karena di sini sarannya bersifat negatif, you consume too much sugar and caffeine, itu berarti saran yang menyatakan saran supaya tidak. Maka jawabannya bukan should tapi should not ya. Jadi lebih ke I think you need plenty fruits and vegetable, you should not consume ya. Jadi kamu seharusnya tidak mengkonsumsi banyak gula dan banyak kafein. Okay, we go to number 36 ya. Arrange the following words into the sentence. Jadi kalau kita bertemu dengan jumbo word seperti ini, menyusun kata menjadi kalimat, yang perlu diperhatikan adalah kata pertamanya. Di sini kelihatannya sama Yobi. Kemudian lihat susunan yang paling logis. Biasanya susunannya bisa subjek, predikat. Nah, predikat itu bisa kata kerja, bisa modal, bisa to be. Nah, di sini kelihatannya nomor 5 itu semuanya modal. Jadi habis ini itu harusnya kata kerja asli, karena habis modal itu harus ikuti kata kerja asli. Kata kerja asli ada di nomor 8 dan nomor 4 juga bisa merupakan kata kerja. Cuma kita lihat saja ya, yang paling logis yang mana. Jadi we must keep our classroom clean and tidy. Kelihatannya lebih masuk akal yang ini ya. Clean di sini berarti artinya adalah kata sifat yang artinya bersih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Kemudian number 37, Pandu and I plan to play badminton this afternoon. Would you like, ini sama ya, ini penawar permintaan. Would you like to join us ya? Dikatakan I love to but ya, tadi sudah saya katakan bahwa kalau dia ditawari sesuatu atau request kemudian dia menolak, maka dia mengatakan senang sih tapi ya, seperti itu berarti artinya penolakan. Maka jawaban di atas adalah I'd love to but itu artinya penolakan, dia menolak undangan itu. Maka dikatakan fasa refuses itu menolak ya. Hate itu membenci, accept itu menerima, receive menerima. Accept dan receive menerima. Ya, ini bukan menerima, ini dia menolak. Jadi artinya refuse. Kemudian we go to number 38. Di sini dikatakan this view here is Instagramable. Would you mind taking? Hati-hati dengan kata would you mind. Would you mind artinya adalah keberatankah kamu ya, keberatankah kamu. Karena apa? Ketika saya menjawab keberatankah kamu dan saya tidak keberatan sama sekali dengan aksinya atau permintaannya, maka saya jawabannya adalah malah no ya. Maka kalau di sini dikatakan where would you like to stand, itu berarti dia menyetujui mau mengambilkan gambar ya, mau beraksi mengambil gambar. Maka dia tidak keberatan sama sekali, maka jawabannya adalah no, not at all ya, artinya dia it's okay, saya tidak keberatan ya, maka jawabannya adalah yang D. And then we go to 39. What are you looking for? Some food, I'm starving, it is in the fridge ya, ibu bilang it is in the fridge ya, di dalam freezer. Kemudian dikatakan nothing left mom ya. Nah, ini pilihannya dari there are, there is, there isn't, there. Yang perlu kita tahu, nothing itu adalah singkatan dari not anything. Sudah ada not anything di situ. Jadi tidak mungkin ada double negatif di sana ya. Jadi yang C dan D itu kita coret. Sedangkan di sini ada there are atau there is. Kalau berasal dari nothing, tidak ada sama sekali, maka itu bukan banyak ya. Satu aja bukan ya. Maka lebih ke there is nothing left ya. Jawabannya adalah yang B. 40.
We need to go shopping. Really, I didn't check the pantry. We only have, kita hanya punya bla 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 rice. Nah, ketika kita belajar tentang rice itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kalau tidak dapat dihitung, maka benda yang tidak dapat dihitung itu kalau sedikit itu adalah little, sedangkan kalau yang dapat dihitung itu a few. Itu kita pelajari di semester 1 sebetulnya. Mungkin di dalam kurikulum PJJ kita tidak mempelajarinya, but it's okay, kita bisa belajar cara-cara mengerjakan soal dan trik-trik bagaimana saya menghadapi soal-soal bahasa Inggris seperti itu. Okay, it is the end of this section. I think the video is enough. I hope that video will help you to understand how to answer the English question. Thank you very much for your attention. See you in the next video.